Ini ada betul manusia. Menunggu yang lain, kita baca dulu ya. Ya. Kita kan, lagi bukan geseran ke Maris lah, nyuruh di situ. Ini Ya, inilah Pak Kiai bagaimana sih? di sini ya. Geser dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Hadirin dalam pengajian malam Rabu, alhamdulillah kita ini minggu yang berapa ya? 4 5 Yang kelima ya. Yang kelima berarti sudah sebulan 2 kali 2 bulan lebih ya. 2 bulan lebih. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan ini tetap berjalan kalaupun jamaahnya silih berganti. Jamaahnya silih berganti. Jadi gajinya nggak tamat, ada yang sepotong-sepotong. Bisa jadinya nih, ya. Tapi daripada enggak gitu ya, daripada enggak, alhamdulillah teman bisa hadir. Biasa sebelum pengajian kita baca Qur'an, kita memohon saja kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan hidayah, ditambah-tambah hidayahnya. Mudah-mudahan mungkin umur kita berkurang, mungkin bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa la Muhammadur rasulullah. La ilaha illallah wa rasulullah. Semoga dari yang Alhamdulillah Mustafa wa habibul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kiram syaikhul Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وأئمة المجتهدين ومجتهدين بالدين والعلماء وعاملين الفقهاء المحدثين والقضاة والمفسرين وشهداء التشبيهات المحققين خصوصا أحد رسالتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم سيقول الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والحمد بلسان غير بالله حبيب الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والحمد لله رب العالمين.
سيد الشيخ يوسف الحمداني ولا حضرة سيد الشيخ جابر الصادق ولا حضرة سيد الشيخ شاه بهاء الدين لا إله إلا الله 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 لا إله. Sekarang kita membahas tentang sifat yang jaiz, dalam arti boleh ada dan juga boleh tidak ada, atau dalam kata lain yang mungkin ya. Wal jaizu fi haqqihi ta'ala fi kulli mungkinin aw tarkihi. Sifat yang jaiz dan mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu, yakni fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu. Allah mengerjakan setiap sesuatu yang mungkin menurut hukumnya sah-sah saja menurut akal kita. Nah, perlu diketahui fi'lu kulli mungkinin, ada kata mungkin di sini. Itu berarti apa? Sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala itu dinyatakan mungkin ya. Adanya boleh menurut akal, tidak adanya pun boleh saja. Boleh saja. Seperti kita nih ya. Adanya boleh, tidak adanya juga boleh. Jadi statusnya ada dan tiadanya kita itu sama saja ya. Tidak wajib bagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Semua itu ya bergantung kepada kehendak Allah. Allah mau menciptakan kita, ya Allah ciptakan. Allah nggak mau menciptakan kita, ya Allah nggak ciptakan. Nah, sekarang kita renungkan ya. Ini keadaan kita sekarang. Yang ada dan tidak adanya itu sama saja. Dalam arti ada boleh, nggak ada juga boleh. Ya. Kalau kita renungkan keberadaan kita nih, kita itu nggak ada apa-apanya bagi Allah. Nah, kita itu nggak ada apa-apanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ibadah ya nggak ngaruh apa-apa ke Allah. Kita nggak ibadah juga nggak ngaruh apa-apa ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan status kita yang ada dan tiadanya itu sama saja, ya sekarang ya sangat rugi sekali jika kita tidak bermanfaat bagi sesama kita ya. Udah statusnya apa namanya, adanya boleh dan tidak adanya juga boleh ya, terus kita tidak bermanfaat kepada sesama kita ya, itu sangat rugi sekali.
Nah, ingat konsep adanya kita dan tidak adanya kita itu sama saja. Itu hanya berada di dalam akal kita dan harus kita jadikan keyakinan, ya. Kita harus jadikan keyakinan. Namun, untuk keberlangsungan kehidupan alam semesta ini termasuk kita, ya, dan tumbuh-tumbuhan semuanya, Allah tidak hanya menciptakan hukum akal tersebut, tapi Allah juga menciptakan hukum adat, ya, adat kebiasaan atau hukum alam. Nah, di dalam hukum alam tersebut Allah menciptakan suatu sistem, suatu hukum bahwa kita dan sesama kita itu saling membutuhkan, ya. Kita saling membutuhkan. Entah itu manusia dengan manusia, atau manusia dengan hewan, ya, atau manusia dengan tumbuhan. Itu saling berkaitan dan saling berhubungan. Saya butuh sama Bang Wahab, gitu ya. Bang Wahab butuh sama orang lain, semuanya saling membutuhkan. Itu menurut hukum alam, ya, hukum adat atau sunnatullah. Adapun tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap saja kita hanya membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh butuh kepada yang lain. Ingat, itu konsepnya yang berada di dalam hati. Itu untuk hati kita, bahwa kita tidak butuh siapapun, kita tidak butuh apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun secara ucapan, ya, tindakan, itu jelas kita saling membutuhkan, ya. Dan sah-sah saja jika kita ngomong begini, saya butuh sama Bapak, itu boleh-boleh saja kalau hanya sekedar ucapan. Adapun di dalam hati, tetap kebutuhan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, selanjutnya, agar gimana? Manfaat yang kita berikan kepada sesama kita dalam hal saling membutuhkan tadi, ya. Agar manfaat yang kita berikan kepada sesama kita tidak hanya bermanfaat di dunia saja, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kemungkinan. Terus Allah memberikan rezeki atau tidak memberikan rezeki kepada kita. Itu juga sama, suatu hal yang mungkin saja hari ini Allah memberi rezeki kepada kita, dan mungkin saja besok tidak memberi rezeki kepada kita. Ingat, itu ialah suatu hal yang mungkin, bukan suatu hal yang wajib atau suatu hal yang mustahil. Dan ingat juga, itu hanya berada di dalam hati dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Alaihi Wasallam belum diangkat menjadi rasul. Tapi kenapa? Setelah itu ibadah kita nggak akan ada nilainya. Capek-capek kita ibadah, tapi ibadah kita tidak sah kalau misalnya kita menggunakan air yang memang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Bukan tadi, bukan berarti berubahnya air oleh air, ya. Itu hanya berubah apanya? Di antara dingin dan panasnya, tidak berhubungan dengan bau, terus rasa dan warna, begitu. Namun kita pula harus memperhitungkan banyak dan tidaknya, ya. Banyak dan tidaknya. Ingat, es dibuat itu untuk konsumsi, ya. Es dibuat itu untuk konsumsi. Sedangkan di depan nanti ada haram hukumnya menggunakan air untuk bersuci dengan air yang diperuntukkan untuk konsumsi. Kemarin sudah dibahas. Ya, ini mungkin ada yang belum. Tidak mungkin buat minum dan buat mandi. Yang pastinya itu es buat minum, ya kan? Iya. Jadi anggap aja itu haram, berarti tidak bisa. Ya, gitu ya. Ya. Kalau
Cuma itu baru beda lagi punya. Kan nanti ada di depan, Pak. Kita apa namanya perlahan aja. Yang tadi dulu, yang es air bercampur dengan es tadi ya. Kan itu ada air yang untuk konsumsi dan ada air yang tidak untuk konsumsi. Itu harus kita perhitungkan saja ya, antara banyak dan tidak. Yang lebih banyak yang mana? Gitu. Nah, yang lebih banyak yang mana? Jika air es yang lebih banyak, maka itu tidak boleh digunakan untuk konsumsi. Kemudian jika air yang normal itu yang lebih banyak, maka itu boleh digunakan untuk bersih. Ya. Nah, malam tuh ada ini air aqua sama air kali. iya. Sengaja tuh. Iya. Ada ya? Lebih baik air kali. Iya. Nah ini lagi dibahas sekarang. Sekarang lagi dibahas. Ini sekarang lagi dibahas. Ingat, air berubah, salah satu sifatnya bau, rasa dan warna oleh sesuatu yang bisa larut dengan air. Itu tidak boleh digunakan untuk bersuci, seperti air berubah rasa oleh gula, terus air berubah warna oleh kopi ya. Darurat. Nah itu. Adapun teh ya, teh itu menurut kita aja ya, menurut akal kita, teh bisa larut atau tidak dengan air? Bisa warnanya. Bisa berubah warnanya. Iya. Nah sedangkan nanti di depan dibahas air teh itu tidak dihukumi apa namanya larut dengan air. Karena kenapa? Air tehnya itu bisa kita angkat. Nah, bisa kita pisahkan ya. Dan dalam dunia persilatan ilmu fikih ya, ada dua kubu bahkan jangan jauh-jauh. Seprovinsi Banten saja ya. Dunia persilatan ilmu fikih ada dua kubu yang memperdebatkan dan sangat sengit sekali perdebatannya antara apakah air teh itu sesuatu yang bisa larut dengan air ya, atau air teh itu hanya sekedar bercampur dengan air. Ada yang menghukumi bahwa air teh itu bisa larut dengan air. Nah, lalu kemudian ada pula yang menghukumi bahwa air teh tidak larut, tapi hanya sekedar bercampur. Nah, seperti itu. Tapi dua perdebatan ini pada akhirnya tidak membolehkan bersuci dengan air teh. Karena kenapa? Karena ketika air sudah terkena teh, dia sudah kehilangan kemutlakannya, ya. Dia sudah tidak dikatakan sebagai air yang murni lagi, gitu ya. Tapi dia sudah menjadi air teh. Nah, kemarin sudah kita bahas ketika air sudah memiliki nama yang mengikat. Dalam arti begini, nama yang mengikat itu nama yang tidak bisa dilepaskan dari air tersebut. Seperti air teh, ya. Air teh ketika dia berada di teko itu air teh. Kita pindahkan ke gelas masih air teh, ya. Berbeda lagi dengan air yang tidak memiliki nama yang mengikat, seperti air sumur. Dia punya nama air sumur, tapi namanya tidak mengikat. Karena ketika air kita pindahkan dari sumur ke panci misalnya, berubah nggak namanya? Jadi air panci. Kita pindahkan ke teko, berubah nggak namanya? Jadi air teko. Kita pindahin ke gelas, jadi berubah namanya seperti itu. Nah, air teh tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci. Karena kenapa? Karena dia sudah memiliki nama yang mengikat. Iya. Seperti ini. Haram hukumnya kita bersuci dengan air yang sudah disediakan untuk konsumsi.
Sama aja itu juga. Sama aja itu juga. Waduh. Listriknya boleh nyolong. Anjir dong. Listriknya nyolong. Sama aja. Tapi dulu saya sempat bertanya sama guru ya. Guru. Apakah mencuri listrik itu boleh? Katanya boleh. Karena kenapa? Karena listrik, air itu sudah disediakan oleh negara untuk rakyatnya secara gratis. Nah, gitu. Tapi setelah sekarang ini ya, jadi apa namanya, bendera hitam yang ada la ilaha illallah itu dibubarin. Karena kenapa? Karena orang-orang ini ya sangat apa? Sangat ingin mendirikan kekhalifahan di Indonesia gitu. Sekarang kita hukumnya kan sekarang hukum Pancasila ya. Ya ikuti hukum itu bayar listrik lah. Air, angin, ya kalau yang benar itu, pendapat ulama fikih yang benar itu biasanya yang berat-berat. Yang benar itu biasanya yang berat-berat, yang mudah-mudah itu biasanya banyak kritik ya, di dalam fikihnya itu banyak. Sajadah panjang terbentang dari kaki wanan sampai ke tepi kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud. Di atas sajadah yang panjang ini diselingi sekedar interupsi. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara
lebar sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan rukun, hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya, mengingat di kau sepenuhnya. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. Seribu mimpi, berjuta sepi, hadir bagai teman sejati. Di antara lelahnya jiwa, dalam resah dan air mata, ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu, dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertahta. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu, dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertahta.